فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Sudah kita lewati alhamdulillah tentang sebagian dari hak istri atas suami. Di antara hak seorang istri atas suami adalah untuk diajari dan dididik kepada kebaikan. Qalat Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala wa ba'du rijali hadahumullahu la yuhsinu tasarrufa fi ta'limi zawjatihi. Dan sebagian laki-laki, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah mereka, la yuhsinu tasarruf, tidak becus di dalam mengajari istrinya, tidak berbuat baik di dalam pengajaran terhadap istrinya. Fahuwa yuqarriru 'alaiha syai'an fawqa mustawaha, maka dia menetapkan atas istrinya perkara yang di luar taraf kemampuan atau di luar strata istrinya. Wa fawqa taqatiha, dan di atas kemampuan istrinya. Wa idza lam taf'alhu falwailu laha, dan jika istrinya tidak berhasil mentaati dan melaksanakan apa yang dia tetapkan, maka celakalah sang istri. Ini termasuk kezaliman. Falyattaqillaha wal ya'lam annallaha aqdaru minhu ala hadhil mar'ati ad-dha'ifah allati syabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qawarid. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah, dan supaya dia tahu bahwasanya Allah itu lebih mampu dari dia lebih mampu dari suami tadi ketika dia mendolimi si wanita yang lemah ini, yang diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan botol. Wanita itu bagaikan botol yang ringkih, yang rawan pecah, maka hati-hati ketika membawanya. Ibaratnya seorang sopir yang memuat botol-botol kaca, maka hendaknya pelan-pelan. Wasiratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-atiratu, dan sirah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wangi. Laisa fiha hadzal hujum, tidak ada di dalamnya model kekerasan seperti ini, model serangan seperti ini. Hujum itu serangan, model menyerang seperti ini, mode menyerang, enggak ada. Di dalam mendidik keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mendidik keluarga beliau alaihi salatu wassalam, tidak pernah ada model serangan seperti ini. Bal innahu kana raufan rahiman layyinan sahlan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rauf, seorang yang penyayang, dan juga lemah lembut, dan juga orang yang mudah. Maknanya bukan berarti seorang suami itu harus ngelenyek atau tamayyu, tidak. Tapi hendaknya segala sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya, tegas, tapi punya toleransi.
Rasulullah SAW juga beliau pernah marah ketika melihat gambar di kamarnya Aisyah atau di pintunya Aisyah. Beliau memerah wajah beliau. Jadi bukan berarti kemudian menjadi laki-laki yang senantiasa merendah atau melemah. Namun semua ada tata cara yang baik di dalam pembawaan setiap perkara. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad as-sadis bi raqam hadits atau safhah 566 Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipilihkan dua perkara, disuruh memilih antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang paling mudah. Malam yakun isman, selama itu tidak dosa. Jadi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, di dalam kehidupan sehari-hari, beliau selalu memilih yang paling mudah. Nah, ini harus kita bandingkan dengan kita. Rata-rata dari kita illa man rahimallah akan memilih yang sulit. Perkara yang seharusnya mudah, masalah yang seharusnya diselesaikan dengan cara yang mudah, dibuat sulit. Ini kebanyakan manusia pada hari ini illa man rahimallah. Maka jauh dari petunjuknya Rasulullah SAW. Beliau selalu mempermudah, mencari yang paling gampang, mencari yang paling rendah, yang paling bisa dilakukan, yang paling bisa, yang paling mudah untuk ditempuh. Inilah petunjuknya Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, dalam berumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam berhubungan dengan tetangga, dengan teman, dengan kawan, dengan guru. Semua ini adalah dipilih yang paling gampang. Kalau perkara itu bisa dibuat mudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa diselesaikan dengan cara yang mudah, kenapa harus diselesaikan dengan cara yang sulit? Maka hendaknya kita introspeksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Di dalam segala hal beliau selalu memilih yang mudah. Jadi orang itu gampangan. Jadi jangan sulit, jangan terlalu sulit. Selama itu bukan dalam perkara syariat, selama bukan dalam perkara hurumat. Kalau dalam perkara hurumat, dalam perkara agama, mencari yang paling mudah, ini zindik. Ini adalah zindik, mencari hukum agama, mencari fatwa ulama yang paling boleh, yang paling mudah, yang paling enak. Ini lain. Makanya di sini dikasih catatan malam yakun ithman. Jadi ada babnya sendiri-sendiri. Kapan kita harus bersikap mudah, bermudah-mudahan, kapan kita harus ketat. Ini ada batasannya sendiri-sendiri. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mudah dalam urusan-urusan pribadi, dalam masalah hak, dalam masalah perkara-perkara pribadi beliau alaihissalam. Beliau adalah orang yang sangat-sangat mudah. Kenapa kita menjadi umat beliau, menisbahkan kepada umat beliau dan mengaku sebagai umat beliau, kenapa menjadi pribadi yang sangat sulit? Demikian juga pemahaman ini jangan disalahpahami pada masalah agama. Kemudian kita bermudah-mudahan mencari fatwa ulama yang paling mudah, mencari hukum yang paling cocok, yang paling boleh. Ini sudah dikasih catatan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha jauh-jauh hari, malam yakun itsman. Karena kalau dalam perkara dosa, dalam perkara yang rawan, yang paling mudah itu adalah yang paling selamat. Dicatat. Kalau dalam masalah-masalah agama, yang paling mudah itu adalah yang paling selamat, bukan yang paling boleh. Itulah yang paling mudah bagi kita, karena kalau nggak selamat berarti maknanya adalah api neraka.
Kalau api neraka, siapa yang menganggapnya mudah? Maka kalau ada orang mengatakan kita keras atau kita terlalu melampaui batas di dalam hukum, sebenarnya kita yang paling mudah, insyaallah ta'ala. Karena yang paling mudah di dalam perkara agama itu adalah yang paling selamat, mencari yang paling aslam, itulah yang paling mudah. Itulah yang paling bisa dilakukan oleh manusia. Siapa yang nanti akan betah, bersabar dan bertahan untuk menyan api neraka. Maka ini adalah gambaran profil dan sosok seorang Rasul alaihi salatu wassalam dari sang istri tercinta, bagaimana sifat beliau, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun itsman. Kalau itu bukan dalam urusan agama, kalau itu dalam masalah pribadi, masalah hak, masalah kehidupan sehari-hari, pilihlah yang paling gampang, jangan terlalu sulit. Itu adalah tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa in kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Karena kalau itu adalah urusan dosa, beliau adalah orang yang paling jauh, orang yang paling hati-hati, orang yang paling wanti-wanti, orang yang paling waspada, orang yang paling keras kalau masalah dosa. Sampai memerah wajah beliau kalau sudah melihat dosa. Ini ya ikhwan. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, ini juga harus dikasih catatan. Rasulullah enggak pernah marah untuk hak beliau, untuk dirinya sendiri enggak pernah marah. Beliau enggak pernah murka ketika hak beliau dilanggar. Ini enggak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka dan marah ketika haknya dilanggar. Beliau dipukul, beliau dicekik, beliau hanya tersenyum. Ini kalau hak pribadi. Bagi kita lihat pada diri kita, berkaca pada diri kita masing-masing. Kita justru menjadi orang yang paling keras ketika hak kita dilanggar. Padahal petunjuk, padahal contoh kita, suri tauladan kita Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah marah kalau itu urusan hak pribadi. Kalau itu urusan hak beliau alaihi salatu wassalam, beliau enggak pernah marah, enggak pernah murka. Tapi kalau kita, illa man rahimallah, kita adalah orang yang paling murka ketika hak kita sedang dilanggar. Ketika berkaitan dengan hak orang lain, kita nanti akan menyepelekan. Ini kebanyakan manusia seperti itu, illa man rahimallah. Maka amat jauh petunjuk alaihi salatu wassalam, beliau alaihi salatu wassalam dengan keadaan umat yang menisbahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka ini sebagai nasihat bagi kita semua. Kalau hak kita dilanggar, kalau kita ini mengaku sebagai mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam, contohlah Rasulullah, beliau enggak pernah murka ketika haknya dilanggar. Intiqam, murka terhadap diri sendiri ini enggak pernah. Tapi kita justru sebaliknya adalah orang yang paling asyaddin nas intiqaman lin nafs, menjadi orang yang paling murka ketika hak kita dilanggar. Makanya sudah berkali-kali saya kasih rumus, kalau masalah hak disetel longgar, berbeda dengan masalah kewajiban terhadap orang lain kita setel kenceng. Sudah saya berkali-kali saya tekankan seperti itu. Ini salah satu dalilnya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi, untuk urusan hak kita ketika dilanggar orang lain, beliau alaihi salatu wassalam mencontohkan tidak pernah marah, tidak pernah murka. Maka seharusnya kita juga seperti itu, berusaha. Memang berat, enggak semua orang bisa seperti ini. Namun seorang talibul ilm, seorang yang berilmu, seorang yang hidup memiliki koneksi dengan dunia pendidikan, membaca Al-Quran siang dan malam, mendengar hadis, membaca kitab-kitab, ini seharusnya orang yang paling berusaha di dalam tiba terhadap sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau enggak pernah murka ketika haknya dilanggar. Illa an tuntahaka hurmatullah wa yantaqimu lillahi biha.
kecuali kalau dilanggar haknya Allah Subhanahu wa taala, urusan agama, urusan dakwah, urusan agama, urusan akidah, urusan manhaj, maka beliau akan murka. Fayantakimu, itu pun lillahi taala, bukan untuk jiwa, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk tasyaffian, bukan untuk mengobati dendam yang ada dalam hati. Inilah hakikat seorang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah murka untuk diri sendiri, murkanya semuanya telah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan-urusan yang terkait dengan hak ini tolong diperendah, diturunkan sebagai bentuk mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kecuali dalam urusan agama, di dalam urusan manhaj, di dalam urusan dakwah, ini seseorang harus intiqam. Makanya sudah saya bilang, kalau urusan pribadi saya, insya Allah saya akan mencoba untuk merendah. Tapi kalau dakwah ini kamu sangkut pautkan, dakwah ini coba-coba kamu ganggu, tak keluarkan usus perutmu. Kalau urusan pribadi saya, insya Allah gampang. Tapi kalau kamu coba mau merintangi dakwah ini, kamu coba-coba untuk mengganggu dakwah ini, akan saya buat terburai isi perutmu. Bi'nillahi ta'ala. Maka syahidnya dalam hadis ini, Rasulullah SAW di dalam, baik dalam kehidupan berumah tangga, terbukti hal ini diceritakan oleh istri beliau, menunjukkan bahwasanya beliau di dalam berumah tangga, di dalam berhubungan layaknya suami istri, beliau adalah orang yang paling mudah. Sebagai suami yang mudah, kalau dalam masalah-masalah hak, beliau adalah orang yang sangat mudah. Tapi kalau masalah urusan agama, beliau akan ketat, beliau akan keras. Ini syahid dari hadis ini. Kenapa dibawakan di dalam masalah seperti ini? Syahidnya adalah beliau adalah menjadi seorang suami yang baik. Kalau dihadapkan pada dua pilihan, kalau ada yang lebih mudah, beliau akan memilih yang lebih mudah. Jadi jangan jadi orang yang sulit. Jangan jadi orang yang sulit, jadilah orang yang mudah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan. Semoga Allah merahmati orang itu yang samh, yang gampangan. Idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Kalau jualan juga gampangan, enggak terlalu mahal-mahal. Kalau membeli juga enggak terlalu nawar murah-murah. Wa idza iqtada, dan juga ketika menagih hutang juga jangan terlalu ketat. Jadilah rajul yang samhan. Rasulullah adalah orang yang gampangan, ditariki oleh wanita-wanita tua kemana saja. Beliau diajak bicara oleh wanita tua, ditarik kemana saja, dibawa ke sana, dibawa ke sini, beliau nurut. Beliau nurut. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala al-mujallad al-ashir safhah 394. Haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala akhbarana Sufyan an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Aisyah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Istri yang terbaik adalah istri yang paling baik untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Suami yang terbaik juga seperti itu, suami yang paling baik untuk terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Menjadilah suami yang baik, menjadilah istri yang baik. Yang baik ini bagaimana? Ya sesuai dengan prosedur syariat. Suami yang paling baik adalah suami yang paling sesuai dengan prosedur syariat. Istri yang baik adalah istri yang paling sesuai dengan prosedur syariat. Itulah khairukum. Jadi khairukum di sini tidak diukur dengan hawa nafsu, tidak diukur dengan tolak ukur manusia menjadi suami yang baik
menurut manusia, enggak, menurut syariat. Ya, suami yang baik dia berusaha untuk mengarahkan istrinya kepada kebaikan, tanggung jawab, dan juga memenuhi kewajiban-kewajiban. Ya, seperti itulah suami yang baik. Berusaha untuk melayani dan juga menjadi kepala keluarga yang baik. Istri juga seperti itu, berusaha menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, berusaha menjadi pelayan yang baik bagi suaminya. Semua itu adalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam rumah tangga itu jangan berharap balasan dari satu sama lain, rugi. Mintalah balasan kepada Allah. Jadilah suami yang baik, jangan karena mengharap kebaikan dari istri, tapi mengharap kebaikan dari Allah. Menjadi istri yang baik juga seperti itu, jangan berharap kebaikan suami. Mengharaplah kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti pas suaminya masih istrinya satu, baik. Nanti pas nikah lagi berubah. Jangan gitu. Harapkanlah kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma sekali. Kalau kamu jadi orang jelek, Masya Allah, rugi sekali. Ingat ya, hidup ini cuma sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kesempatan bagi kita itu. Umur itu cuma sekali lah kok. Urip pisan kok tadi wong elek. Lapo? Hidup sekali saja kok jadi orang jelek. Ngapain? Berusaha untuk menjadi orang yang baik dan memperbaiki diri. Hidup cuma sekali saja kok. Gak ada nanti kesempatan coba lagi, gak ada. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah sebaik-baik kalian untuk keluargaku. Beliau adalah bukan hanya untuk keluarga beliau, beliau adalah orang yang terbaik untuk siapapun. Wa ana khairukum li ahli, beliau adalah orang yang terbaik untuk siapapun. Untuk keluarga beliau dan juga untuk keluarga orang lain. Untuk keluarga beliau dan juga untuk keluarga orang lain, beliau adalah orang yang terbaik. Qala wal haditsu isnaduhu sahih wa huwa fil jami' sahih mimma laysa fi sahihain. Al-mujallad tsalits safha 84. Hadis ini sanadnya sahih dan hadis ini ada di Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain punya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Syahidnya adalah menjadi suami yang baik, juga menjadi istri yang baik. Kayak gini ini gampang didengar tapi sulit dilakukan. Makanya seorang hamba itu ya minta tolong. Semua bermula dari niat yang baik. Kalau memang Allah tahu dalam hati antum ada terbetik niat yang baik, keinginan yang baik, insya Allah SWT akan menyalakannya, akan menjadi menyala. Sesuatu yang hanya terpercik apinya dalam hati tadi, kalau Allah tahu, Allah akan menjadikannya menyala. Maka mulailah untuk menginginkan kebaikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan, untuk ditata hidupnya, ditata keluarganya, ditata rumah tangganya, ditata kehidupan ekonominya, ditata semua. Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Doa-doa itu dihafal, dibaca, dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang menata hidup ini, kita akan berantakan semuanya. Rumah tangga berantakan, ekonomi berantakan, hubungan berantakan, semuanya berantakan. Pelajaran berantakan, semuanya berantakan. Kita sudah benar-benar merasakan bagaimana kalau kita ini tidak ditata oleh Allah, berantakan semua. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk diperbaiki, dan manfaatkanlah kita berada di bengkel, mumpung masih di bengkel. Di bengkel saja kamu gak jadi baik, terus gimana kalau di luar bengkel? Kita ini berada di tempat perbaikan, kawan-kawan dengan kawan-kawan yang siang dan malam saling memperbaiki. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah.
momen ini untuk memperbaiki diri kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki dan diambil kedua tangan ini menuju kepada kebaikan. Qala wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad at-tasi' safhah 254 haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman. Ini nanti akan melewati hadis yang panjang dengan lafaz-lafaz yang cukup sulit. Ini adalah salah satu hadis yang dulu hanya saya hafal namun tidak pernah saya pahami artinya. Baru kali inilah kita akan mencoba untuk memahami artinya. Dari dulu saya biarkan, tidak pernah saya mendalami hadis ini karena memang sulit. Hadis Ummu Zar. Maka nanti mungkin akan memakan waktu agak panjang karena lafaz-lafaznya tidak mudah, bahkan oleh para syurahul hadis diperselisihkan makna-maknanya. Jadi mungkin nanti bersabarlah karena ini akan memakan waktu yang mungkin cukup panjang. Hadis tentang 11 wanita yang duduk-duduk ngerumpi sama kawan-kawannya. Topik pembahasannya adalah suami-suami mereka. Nanti jangan bikin majelis tandingan 11 wanita bahas suaminya di Kampung Baru, jangan. Haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman wa Ali bin Hujr. Qala akhbarana Isa bin Yunus. Qala haddatsana Hisham bin Urwah an Abdullah bin Urwah an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ada 11 wanita sedang duduk. Jadi awalnya Aisyah ini dapat dari Rasulullah SAW. Aisyah sedang duduk-duduk dengan Fatimah kalau nggak salah, bahas-bahas tentang ya kayak gini. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, saya ini seperti Abu Zar dan kamu ini wahai Aisyah seperti Ummu Zar. Akhirnya Aisyah tanya, loh siapa itu Rasulullah, Abu Zar dan Ummu Zar? Kata Rasulullah, oh gini ceritanya. Dahulu di sebagian penghuni desa, dalam sebagian riwayat disebutkan ini terjadi di Yaman, wanita Yaman. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan ini adalah terjadi di wanita Makkah di masa jahiliyah. Ketika itu para laki-laki mereka sedang tidak ada. Akhirnya 11 wanita berhasil berkumpul dan duduk-duduk bersama ngerumpi, majelis ghibah, membicarakan suami mereka masing-masing. Ada yang memuji, ada yang mengeluh. Jadi dari 11 tadi macam-macam, ada yang memuji, ada yang mengeluh. Jalasat 11 imra'atan, duduklah 11 dari wanita. Fata'ahadna, mereka pun saling berjanji. Wa ta'aqadna, dan saling membuat akad, saling berbaiat satu sama lain. Janji ya, kamu cerita suamimu, ceritakan semua, jangan ada dusta, jangan ada yang ditutupi. Maren kon nyeritakno kabeh. An la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an, agar jangan sampai ditutupi sedikit pun dari berita suami-suami mereka. Sedikit pun gak boleh ditutupi. Critakno kabeh. Bojomu piye, bojomu model piye, critakno kabeh ning kene. Ayo curhat bareng, los-losan wis. Tumpah ruahkan di sini, ayo. Mumpung kumpul semua para punggawa, gitu. Maka qalatil ula, berkata wanita pertama, zauji, tapi ini semua pakai bahasa-bahasa saja, pakai bahasa-bahasa rima,
yang berakhiran sama, pakai bahasa puisi. Jadi nggak terus cerita panjang lebar, enggak. Mendeskripsikan suaminya itu pakai yang paling sifatnya yang paling menonjol dengan gambaran yang seringkas mungkin. Jadinya agak sulit. Tidak diceritakan panjang lebar gini enggak, tidak diceritakan detailnya enggak, tapi sudah mewakili. Berkata wanita pertama, zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabal la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqol. Jabal fayuntaqol, sama-sama pakai lam. Suamiku itu ibaratnya daging unta yang sangat kurus parah. Daging yang sangat tidak berharga itu berada di ujung gunung, di puncak gunung. La sahlin fayurtaqa, jalan menuju kepadanya itu tidak mudah sehingga didaki. Dan juga dia bukan perkara yang berharga, bukan samin, bukan sesuatu yang gemuk, bukan daging yang dicari, fayuntaqal, sehingga layak untuk dibawa. Maknanya suamiku ini orangnya itu sulit sekali, orangnya rawepot, narang bejaji, nah, gitu. Enggak becus, nah wangel, dapat kok punya sifat yang masih bisa diharapkan gitu. Ganteng jahat itu mending, masih ada gantengnya. Iki wis awelek, nah wangel, nah sifatnya warang awelek kabeh. Jelek iki wis. Oh, ini yang pertama ini paling sadis ini. Zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabal. Sudah dia itu daging, ibaratnya daging itu sudah daging yang paling jelek. Daging unta itu termasuk daging yang enggak enak. Baunya juga enggak enak. Terus ditaruh di pucuk gunung. Kita disuruh untuk menempuh jalan yang segitu sulitnya, mendaki gunung hanya cuma untuk mendapatkan daging unta yang cuma unta kurus. Cuma isinya tulang belulang tok. Itulah perumpamaan suamiku, katanya. Saya bacakan kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi ini bisa dibaca zauji lahmu jamalin ghassin, bisa lahmu jamalin ghassun. Ghassun ini bisa naat ke lahmun, bisa naat ke jamal. Dia adalah daging unta yang kurus. Alladzi yustaghatsu min huzalihi ay yustatrab, yang ditinggalkan. Yang sampai orang itu pada enggak suka. Syabahat zaujaha billahmil ghath. Wanita ini menyerupakan suaminya dengan daging yang sangat kurus. Wa syabbahat su'a khuluqihi bil jabalil wa'ar, dan wanita ini menyerupakan buruknya perangai suaminya itu seperti gunung yang terjal. Wangel. Ladenane ku wangel, selotenane wangel. Duwe bojo wong lanang kok ngene iki wangel. Salah kabeh. Ibaratnya kayak kita disuruh mendaki gunung, berat sekali. Untuk menuruti kemauannya, kita itu ibarat disuruh mendaki gunung yang sangat terjal. Sulit sekali memahami kemauannya. Lah terus pas sudah sampai nanti ternyata dia pun orang jelek. Ndak apa kok apik ngono. Sulit-sulit kemauannya masih dituruti kalau ada, mungkin dia ganteng atau dia punya kelebihan yang lain. Sulit-sulit kadang masih sumbut, kadang masih masih sepadan. Kita turuti kemauannya yang sulit, kadang sepadan. Kalau ada kelebihannya, ini nggak punya kelebihan, dituruti pun sudah capek-capek didaki, ternyata isinya cuma daging unta yang kurus, cuma tulang belulang. Jadi
kelakuan suamiku ini sudah perangainya buruk, orangnya pun buruk, enggak ada yang bisa diunggulkan. La sahlin fayurtaqo, dia itu bukan orang yang mudah. Orang itu kalau ada punya sisi positif kan masih enak. Mungkin dia itu kekurangan fisik atau mungkin kekurangan ekonomi, tapi hidupnya itu gampangan. Ini kan enak Mas Yan. Cara menanganinya atau cara berkumpul dengannya itu kan gampang, enak. La sahlin fayurtaqo, dia itu nggak mudah sehingga didaki, dan juga tidak berharga sehingga layak untuk dibawa. Kalau dia itu mungkin nggak berharga tapi gampang, orang masih mau bawa. Ibaratnya sampean di jalan nemu duit cuma 1.000 atau nemu barang yang nggak seberapa berharga, cuma nemu di jalan aja kok, gampang aja kok, dapatkannya gampang aja kok, ya tetap dibawa. Atau disuruh mendaki atau disuruh mencari sesuatu yang dengan susah payah tapi berharga, ya kan masih sepadan sih. Lah ini enggak berharga tapi ngurusinya sulit, enggak berharga tapi mendapatkannya sulit. Nah, suamiku itu seperti itu. Ibaratnya adalah seperti daging onta yang sudah tinggal tulang belulang ditaruh di atas gunung. Enggak gampang, lalu didaki, juga enggak berharga supaya bisa dibawa. Ini curhatan wanita yang pertama tentang suaminya. Ini sudah pokoknya jarah keras dengan lafaz yang sangat ringkas. Ini adalah celaan yang sangat berat dengan lafaz yang sangat ringkas. Tsumma fassarat ma ajmalat, kemudian wanita ini mentafsir apa yang diglobalkan. Fakana qalat lal jabal sahlun fala yashku irtiqahu li akhdil lahm walau kana hazilan. Nah, gunung itu enggak gampang mendaki gunung itu. Untuk mengambil daging, walaupun seandainya dagingnya itu cuma daging geromoan, walaupun cuma sisa-sisa daging tulang-tulangan, kalau cuma mendapatkannya gratis gitu kan enak. Lah ini sudah suruh bayar, dagingnya jelek. Sudah capek-capek tapi hasilnya jelek. Lianna syai'a al-mazhuda fihi qad yu'khadhu idza wujida bi ghairi nasabin. Karena sesuatu walaupun seandainya itu adalah sesuatu yang murahan, itu masih kadang tetap diambil jika itu hanya tanpa modal. Samaan kalau murahan tapi enggak modal kan enggak apa-apa. Tapi itu murahan suruh modal berat, suruh modal banyak, ya enggak maulah. Itu sesuatu yang murahan, sesuatu yang remeh, itu kadang masih tetap diambil jika ngambilnya itu nggak usah modal. Itu ya ikhwah. Ini yang pertama. Qalat tsaniyah, berkata wanita yang kedua, Zauji la abuthu khabarah inni akhafu an la adharah in adhkuruhu adhkur ujarahu wa bujarah. Suamiku itu aku enggak berani menyebarkan beritanya. Sesungguhnya aku takut kalau aku cerita tentang dia, aku enggak bisa berhenti karena sangat banyaknya keburukannya. In adhkurhu, kalau aku nyebutkan, adhkur ujarahu wa bujarah, tak sebutkan semua seluk beluknya nanti. Ujarun adalah jamak dari ujrah. Bujarun adalah jamak dari bujrah, yaitu sebuah otot yang mengkeret atau otot yang mengsle di dalam tubuh. Jadi ada gundukan atau ada ikatan otot. Nanti kalau tak sebutkan semua jelek-jeleknya yang enggak nampak itu katanya. Jadi, suamiku aku enggak mau menyebutkan beritanya. Karena aku kalau ku sebutkan aku khawatir enggak bisa berhenti, an la adharoh, enggak akan ku tinggalkan. Ini
diperselisihkan juga oleh para ulama. Ada yang memaknakan saya tidak berani kalau menyebutkan beritanya, saya nggak berani karena aku nggak bisa berpisah dengan dia. Karena aku sudah menyebutkan, aku sebutkan semua seluk-beluknya. Qalat tsalitsah, berkata wanita yang ketiga, zaujil ashannak in antik utallak wa in askut uallak. Suamiku itu adalah ashannak. Ashannak itu adalah at-tawilu al-madmumut tul, sesuatu yang panjang yang sampai jelek, tingginya itu sampai jelek. Ini maknanya bisa saja, semuanya diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan ini adalah pujian, ada yang mengatakan ini adalah celaan. Ada yang mengatakan maknanya adalah suamiku itu ganas, al-ashannak, ganas sekali. Kalau aku ngomong mengeluh tentang keadaanku kepada dia, aku dicerai. Kalau aku diam saja, aku ya dibiarkan mu'allak, gantung gini, nggak terurus. Kalau aku ngeluh dicerai, kalau aku diam saja ya gini, mu'allak, nggak diurus. Mu'allaqah, wanita yang mu'allaqah adalah wanita yang seakan-akan nggak punya suami. Dikatakan janda juga enggak, dikatakan bersuami juga kok kayak enggak. Itu namanya mu'allaq, wanita yang mu'allaqah. Jadi zaujil ashannak, suamiku itu ganas. Kalau aku ngeluh atau aku curhat tentang keadaanku kepada dia, nanti aku dicerai. Kalau aku diam saja, ya aku dibiarkan terkatung-katung. Qalatir rabi'ah, berkata wanita yang keempat, zauji kalailittihamah la harrun wala qarrun wala makhafata wala sa'amah. Yang keempat ini bagus. Suamiku ibaratnya bagaikan malam-malam di negeri Tihama. Tihama itu satu daerah di Yaman yang sangat nyaman. Suamiku itu nyaman sekali bagaikan malam di negeri Tihama. La harrun, tidak panas, tidak pula dingin, enak, hangat, enak. Wala makhafata, tidak ada rasa takut, wala sa'amah, enggak ada bosan-bosannya. Aku pokoknya seweneng mbek bojoku. Dia kayak malam di negeri Tihama. Yo enggak panas, yo enggak dingin, enggak ada rasa takut, juga enggak ada rasa bosan. Qalatil khamisah, berkata yang kelima, zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida wa la yas'alu amma ahida. Kata yang kelima, suamiku itu kalau masuk kayak macan tutul, kalau keluar kayak singa, dan gak pernah tanya tentang apa yang dia lakukan, gak pernah ngurus. Fahida itu macan tutul. Fahida itu adalah fi'il dari fahd, macan tutul. Kalau fahad itu macan tutul. Macan tutul itu dijadikan perumpamaan saking banyaknya tidur. Jadi suamiku kalau sudah masuk rumah gak keluar-keluar, betah di rumah. Tapi kalau keluar, wah kayak singa, sangar, di luar sangar, di dalam sangat lembut. Tidur aja, betah sama aku. Wala yas'alu amma ahida, dia gak pernah bertanya tentang kondisi. Ini juga dipahami oleh ulama. Ada yang mengatakan ini adalah pujian, maknanya suamiku itu nggak pernah ngurus apa-apa, wis guampangan. Ada yang mengatakan ini adalah celaan, maknanya suamiku nggak peduli. Kalau udah masuk ya udah dekam aja di rumah, turu wae. Nih apaan keluar ganas, nggak ingat yang di rumah, dan nggak pernah menanyakan tentang kondisi. Tapi kebanyakan surah mengatakan bahwasanya yang kelima ini adalah untuk pujian. Qala tisadisa, yang keenam mengatakan suamiku itu in akala laffa wa in syariba staffa wa in taja'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lamal basta. Suamiku itu kalau sudah makan laffa, ludes semuanya. Kabeh ono iwak endok, ono iwak goreng, ono iwak ayam, buyar kabeh. Dicampur semuanya. Itu maknanya laffa. Lahab, suami kalau udah makan lahab. Wa in syariba istafa, kalau sudah minum habis semua itu. Galon-galon tek kabeh.
Wa ini tojaat, kalau sudah berbaring, iltafa, kalau sudah berbaring ngingkung selimutan, nggak ketok, nggak kelihatan sudah. Kalau dia sudah berbaring, udah nggak bisa dibangunin, sudah lepas, iltafa, berselimut. Wala yulijul kaffa, dia nggak pernah mengeluarkan tangan, liya'lamal basa, untuk menanyakan keadaan. Sakarepe dhewe, mangan dintekno kabeh, ngombe dihabiskan semua, nek apa nis turu sak egonya sendiri, dan nggak pernah menanyakan keadaan, nggak pernah mengeluarkan tangan untuk menanyakan keadaan. Ini semua ya ikhwah, tafsirnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memaknakan yang lain, tapi itu yang gampang difahami. Ini sudah sampai yang ke-6 dan waktunya sudah habis. Insya Allah akan kita lanjut tentang kisahnya Abu Zar dan Ummu Zar. Nanti syahidnya itu terletak di yang terakhir, istri wanita yang ke-11. Itu yang panjang ceritanya nanti. Itulah yang diperumpamakan Rasulullah seperti, dan Aisyah itu seperti wanita yang ke-11. Kayak apa nanti hasilnya, insya Allah kita di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.